Izin memperkenalkan diri, nama saya Mechika Angelika, NPM 1911060366. Izin memperkenalkan diri, nama Melitania, NPM 1911060362. Perkenalkan, nama saya Martin Widianto. Determinasi seks. Penentu jenis kelamin XX dan YY. Yang pertama yaitu pada manusia. Manusia memiliki 46 kromosom atau 22 pasang kromosom yang merupakan autosom dan satu pasang kromosom seks pada atau gonosom. Kromosom seks dilambangkan dengan X dan Y. Seorang perempuan memiliki 2 kromosom X dan seorang laki-laki X dan Y kromosom. Jumlah gonosom tidak menentukan gender, melainkan ada atau tidak adanya kromosom Y. Penentuan jenis kelamin pada manusia atau mamalia dikatakan mengikuti sistem XY. Seseorang perempuan memiliki 22 pasang autosom dan satu pasang kromosom X, sehingga formula kromosom untuk seorang perempuan ialah 22AAYY. Sedangkan sel telur haploidnya adalah 22AX, yaitu 22 sel autosom dan sebuah kromosom seks. Pada laki-laki memiliki 22 pasang autosom dengan 2 sel gonosom yaitu X dan Y. Maka formula kromosom untuk laki-laki adalah 22XY. Sehingga dalam bentuk sel diploidnya, laki-laki memiliki 2 macam spermatozoa, yaitu yang pertama ada gimnospermium dan yang kedua adalah androspermium. Apabila sebuah sel telur dibuahi oleh gimnospermium, maka anak yang dihasilkan adalah anak perempuan. Tetapi bila sel telur dibuahi oleh androspermium, maka anak yang dihasilkan adalah laki-laki. Selanjutnya yaitu pada lalat buah Drosophila sp. Inti sel tubuh lalat buah Drosophila hanya memiliki 8 buah kromosom saja. 8 buah kromosom itu dibedakan atas. Yang pertama yaitu 6 buah kromosom atau 3 pasang yang pada lalat betina dan jantan bentuknya sama, sehingga disebut autosom atau kromosom tubuh, disingkat dengan huruf A. Yang kedua yaitu 2 kromosom atau 1 pasang disebut kromosom kelamin atau seks kromosom, sebab bentuknya ada yang berbeda pada lalat betina dan jantan. Kromosom kelamin dibedakan atas. Yang pertama, kromosom X berbentuk batang lurus. Lalat betina memiliki 2 kromosom X. Yang kedua yaitu kromosom Y berbentuk sedikit bengkok pada salah satu ujungnya. Lalat jantan memiliki per 1 kromosom X dan Y. Yang ketiga, formula kromosom untuk lalat buah, yaitu yang pertama lalat betina 3AAXS, yaitu 3 pasang autosom plus 1 pasang kromosom X. Yang kedua lalat jantan yaitu 3AAXY sama dengan 3 pasang autosom plus 1 kromosom X dan plus 1 kromosom Y. Selanjutnya yaitu pada tumbuhan. Tumbuhan berumah 2. Kebanyakan tumbuh-tumbuhan mempunyai benang dengan benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Bunga demikian disebut bunga hermafrodit atau bunga banci. Berhubungan dengan itu, kebanyakan tumbuh-tumbuhan tidak dapat dibedakan jenis kelaminnya. Tetapi, pada tumbuhan-tumbuhan yang dapat dibedakan atas tumbuhan jantan atau bunganya hanya memiliki benang sari saja tanpa putik, dan tumbuhan betina bunganya memiliki putik saja. Pada tumbuhan-tumbuhan demikian ini dapat dibedakan jenis kelamin yang mengikuti sistem XY pula. Tumbuhan yang memiliki jenis kelamin betina adalah XX, sedangkan yang jantan adalah XY. Materi selanjutnya yaitu pautan seks. Ada suatu sifat individu yang khas dan hanya dimiliki oleh betina saja atau jantan saja. Hal ini terjadi karena gen-gen terpaut pada kromosom seks X atau Y. Peristiwa ini dinamakan pautan seks. Pautan seks menunjukkan adanya pewarisan sifat oleh gen yang terdapat pada kromosom seks. Mari cermati uraian berikut. Yang pertama yaitu warna pada mata Drosophila melanogaster. Morgan 1910 menunjukkan dengan jelas keterkaitan gen pengendali warna mata pada lalat buah atau Drosophila melanogaster dengan segregasi kromosom seks. Pada pembasaran lalat jantan bermata putih dengan lalat betina bermata merah. Pada keturunan F1 semua bermata merah. Jadi sifat mata putih bersifat resesif
Yang kedua yaitu hemofilia, merupakan penyakit terpaut seks yang muncul dalam keadaan resesif. Orang yang menderita hemofilia tidak dapat membentuk faktor pembekuan darah. Gen pengontrol faktor pembekuan darah ada pada kromosom X dan dalam bentuk dua alel, yaitu X besar H besar dominan dan X kecil H kecil resesif. Kemungkinan genotip dan fenotip adalah sebagai berikut. Genotip X besar H besar, X besar H besar, fenotipnya wanita normal, X besar H besar, X besar H kecil, fenotipnya yaitu wanita normal pada pembawa sifat. Yang ketiga, X besar H besar Y, fenotipnya pria normal. Yang keempat, X besar H kecil Y, fenotipnya pria hemofilia. Semua wanita yang bergenotip heterozigot adalah pembawa sifat. Jika wanita tersebut menikah dengan pria normal, maka ada kemungkinan anak laki-laki dari keturunannya menderita hemofilia. Gen letal. Gen yang dapat menimbulkan kematian suatu individu disebut gen letal. Kematian dapat terjadi baik pada awal perkembangan individu, embrio, setelah lahir, ataupun menjelang dewasa. Gen letal dibedakan menjadi dua, yaitu letal dominan dan letal resesif. Di mana letal dominan adalah pada alel dominan, individu akan mati apabila memiliki gen homozigot dominan. Contoh gen letal dominan pada gen yang menyebabkan tikus berambut kuning homozigot dominan mati sebelum lahir. Kematian sebelum lahir akan mengubah perbandingan jumlah fenotip keturunan. Jika tikus berambut kuning heterozigot dikawinkan dengan tikus kuning heterozigot pula, maka akan menghasilkan keturunan lebih sedikit atau 25% lebih kecil dari jumlah keturunan berambut kuning dengan berambut tidak kuning. Tabel letal dominan dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya letal resesif. Pada letal resesif, individu akan mati jika mempunyai gen homozigot resesif. Contohnya tumbuhan albino dan ekor pendek mencit. Tumbuhan albino tidak mempunyai klorofil. Misalnya klorofil dikendalikan oleh gen A, maka tumbuhan berklorofil memiliki gen AA, sedangkan tumbuhan albino memiliki gen AA. Tumbuhan albino muncul satu dari persilangan heterozigot A besar A kecil dan A besar A kecil. Untuk lebih memahami, mari cermati diagram di bawah ini. Berikut adalah diagramnya, yaitu induk A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil dan menghasilkan keturunan A besar 1 dan A besar A kecil 2, A kecil 1. Pada manusia terdapat gen letal, misalnya pada penderita siklemia atau eritrosit berbentuk bulan sabit, dan thalassemia eritrosit berbentuk lonjong, ukurannya kecil dan jumlahnya lebih banyak. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan.